Nah, hari ini kami agendanya akan melaporkan Gus GM dan YouTuber AHA ya, dengan dugaan pelanggaran lagi undang-undang ITE. Makanya kami hari ini mencoba untuk konseling dengan pihak kepolisian. Kalau seandainya nanti diterima lagi ya, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Bukti-buktinya ada, Bang? Bukti-bukti sudah kami bawa semua, screenshot dan video ya. Flash disk. Perihal apa, Bang, nama dilaporin? Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus yang ada oleh AHA. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Jadi dihapusnya itu alasan dia, katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi gitu. Jadi dari segi mananya tidak mengedukasi, artinya kami ini orang rendah dong di mata dia gitu. Kalau memang dibilang tidak bermanfaat gitu. Nah, terus untuk GM ya, GM sendiri telah menghina istri para dukun ya, dengan mengatakan si GM ini, si Gus ini, yang notabene dia seorang ustadz ya, seorang pendakwah, dengan mencela ya, melakukan body shaming terhadap istri-istri dukun, dengan mengatakan istri dukun itu brongos dan jelek gitu. Lalu ada lagi masalah Kris. Dia bilang Kris ini nggak ada apa-apanya, Kris itu tidak bisa juga buat motong apa, bawang atau apa tadi itu nanti akan kami pertanyakan, karena ini penghinaan terhadap budaya, khususnya budaya Jawa gitu. Gus sendiri kan kita tahu dia orang Jawa walaupun dia tinggal di Lampung, tapi jangan begitu. Dan di Hasanah Pesantren itu ada keris Kolomunyang Sunan Giri yang oleh warga Nahdliyin itu disakralkan, tapi kenapa dia nggak mau mengucapkan oknum, tapi katanya dukun sok gitu kan. Yeah. Makanya kami ini selama mereka masih terus-terusan dengan mengatasnamakan edukasi tetapi menghina para dukun, akan tetap kami laporkan siapapun. Public figure ya, kalau netizen tidak. Public figure. Hanya public figure. Setiap public figure yang berstatement atau YouTuber yang berstatement menghina akan kami laporkan. Ada YouTuber lagi satu ya, wanita CD ya. DC ya. DC ini juga akan kami laporkan. Tapi belum. Kami masih memberikan peringatan-peringatan kecil. Tapi ketika ini udah berlanjut terus, ya kami akan laporkan. Bang, landasannya apa, Bang, buat memberanikan diri untuk melaporkan GM sama AHA ini, Bang? Ya landasannya hukum. Landasannya hukum, karena dia telah menghina organisasi kami yang telah dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Makanya kami melaporkan. Organisasi TPHDI. Ya, Tabib Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Oh, udah ada legal. Udah ada lengkap. Bang, ada yang belum pernah wawancara saya. Sudah beredar. Bang, yang kemarin juga gimana, Bang, yang masalah Sultan yang ingin dilaporin, Bang, yang Raffi dengan Masalah Sultan itu, masalah Raffi Ahmad dengan Andre Taulany itu perumpamaan. Bukan berarti kami ini mau melaporkan. Bukan. Kami tidak ada niat untuk melaporkan Raffi, nggak ada. Cuma perumpamaannya. Kalau ada yang masih mengucap Sultan, kan Raffi juga nggak menyebut dia Sultan. Hanya netizen saja kan menyematkan nama itu gitu. Ini perumpamaan gitu. Karena saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham, dan itu jelas mencatat nasab para sultan gitu. Nasab para sultan. Jadi lembaga nasab itu ada 11 di Indonesia. Ya, selain Robito Alawin ada 11. 8 atau 11 kalau nggak salah. Lembaga yang diakui oleh negara dan tercatat di Kemenkumham. Jadi ya mana aja termasuk, saya mau masuk di lembaga mana aja terserah. Yang penting selama saya mempunyai keturunan dan nasab. Karena nasab itu tidak boleh diputus. Gitu loh. Nasab itu menurut ajaran agama kami Islam tidak boleh diputus dan wajib dipertahankan walau nyawa taruhannya. Gitu. Silanya sendiri, Bang, Abang Sultan dari mana, Bang? Bisa diceritain, Bang?
Ya, saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima, dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana, marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Di sana kami tahu Sultan Ismail mendirikan lumbung padi namanya Lengge. Ada Lewi Rumah di sana. Ada banyak situs-situs sejarah